Pemirsa, Sandiaga Uno memberi sinyal bahwa Partai Persatuan Pembangunan akan tetap menjadi bagian pemerintah. Hal tersebut bertolak belakang dengan PDI Perjuangan yang justru membuka opsi di luar pemerintah. Dinamika konstelasi partai pasca Pilpres bergerak dinamis. Setelah Partai Demokrat masuk dalam kabinet, kini Partai Persatuan Pembangunan yang memberi sinyal untuk tetap dalam perahu pemerintahan. Hal tersebut diungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Sandi menyebut bahwa P3 akan merasa terhormat jika diajak masuk dalam pemerintahan. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa, karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia, dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Sinyal P3 untuk masuk dalam pemerintahan mendatang ini bertolak belakang dengan PDI Perjuangan. Pertengahan Februari silam, Sekjen PDI Perjuangan mengungkap bahwa partainya memiliki pengalaman di luar pemerintahan. Di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikap. PDI Perjuangan dan P3 adalah partai parlemen pengusung Ganjar Mahfud. Kini di tengah proses rekapitulasi hitung resmi KPU, pasangan Ganjar Mahfud masih berada di posisi buncit dengan raihan suara tidak sampai 17%. Meski Prabowo Gibran sejak awal menegaskan akan merangkul berbagai kekuatan dan lapisan, belum ada komunikasi maupun pernyataan koalisi resmi dari parpol non-pendukung Prabowo Gibran. Tim Liputan, BTV. Lantas seberapa besar peluang P3 untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan membahasnya bersama politisi P3 Miftah Sobri dan Direktur Eksekutif Political Indonesia Review Ujang Komarudin. Kami sudah menghubungi TKN Prabowo Gibran dan perwakilan PDI Perjuangan sebagai sesama partai pendukung Ganjar Mahfud namun belum dapat bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Kang Ujang, Bang Miftah. Selamat malam, Mbak Stefani. Selamat malam. Mbak Stefani, Kang Ujang, pemirsa BTV Universe. Ya, kita ke Kang Ujang terlebih dahulu ya. Kang Ujang, berbeda dengan PDIP yang sempat menyuarakan siap berada di luar pemerintahan, P3 justru mengatakan merasa terhormat kalau kemudian diajak dengan pemerintahan mendatang. Anda membaca apa yang sebenarnya ingin ditonjolkan dari sikap P3 ini? Ya, P3 rasional saja dalam berpolitik. Artinya saat ini kan masih ada dalam koalisi Pak Jokowi Ma'ruf Amin, lalu diajak bergabung berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Ya itu memang sebuah keniscayaan ya kalau P3 itu memang betul-betul ya ingin membangun berkontribusi atas jalannya pemerintahan baik saat ini bersama Pak Jokowi maupun ke depan bersama Pak Prabowo Gibran. Jadi saya melihat ini sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan untuk pengabdian terhadap bangsa dan negara. Sudah saya katakan ketika hiruk pikuk wacana angket itu bergulir gitu ya dalam narasi politik kita, saya mengatakan bahwa salah satu yang tidak akan mendukung hak angket adalah P3. Nanti juga PKB juga tidak akan. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa Pak Sandiaga Uno mengatakan bahwa merasa terhormat, dan itu betul ya. Memang sama mulianya ada di pemerintahan maupun ada di oposisi. Tetapi pilihan P3 membangun koalisi pemerintahan yang baru bersama dengan Prabowo Gibran adalah sebuah keniscayaan
untuk bisa mengabdi terhadap bangsa dan negara begitu. Karena bagaimanapun P3 ini adalah partai Islam teristimewa ya, partai Islam lama yang mempunyai sejarah panjang di Republik ini. Tentu ketika ada di pemerintahan ya bisa berdakwah lebih banyak lah, bisa mengimplementasikan janji-janji kampanyenya saat ini hingga ke depan. Dan saya meyakini, sudah saya analisa sejak jauh-jauh hari bahwa P3 itu tidak akan kemana-mana. Kemungkinan besar tetap ada di pemerintahan, dan tadi malah merasa terhormat ya untuk bisa bergabung dengan Prabowo Gibran. Dan saya meyakini bahwa itu adalah pilihan yang taktis, pilihan yang rasional, yang tentu sesuai dengan kepentingan P3 sendiri. Ingin apa? Ingin ya mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalan pemerintahan yang baru ke depan. Baik, tapi akseptabilitas P3 di internal Koalisi Indonesia Maju, Anda melihatnya seperti apa, Kang Ujang? Ya kan begini, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa akan merangkul semua kekuatan. Dan saya melihat Koalisi Indonesia Maju ya akan ikhlas-ikhlas saja, akan oke-oke saja seandainya P3 gabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Kenapa? Apa? Karena satu, Prabowo sudah mengatakan ingin merangkul. Yang kedua, komposisi Koalisi Indonesia Maju ini kan butuh tambahan kekuatan dari partai-partai yang kalah. Nah, salah satunya yang dibutuhkan adalah kekuatan dari P3 tersebut. Jadi saya meyakini yaitu kebutuhan dari koalisi Prabowo Gibran juga untuk menambah kekuatan agar bisa kuat di eksekutif maupun kuat di parlemen. Ini menjadi kebutuhan yang harus dilakukan oleh Prabowo Gibran. Makanya bukan hanya P3, saya meyakini partai-partai lain juga akan dirangkul tadi untuk membangun kekuatan pemerintahan yang memang betul-betul kuat. Kan kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi di saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu ya, selain P3 yang ingin bergabung ke kekuasaan, ke pemerintahan Prabowo Gibran, tentu harus dipikirkan juga ada partai yang butuh menjadi partai yang oposisi, katakanlah seperti PDIP, agar nanti perjalanan bangsa ke depan ada check and balances. Seperti itu Mbak Stephanie. Baik, kita langsung tanyakan ke P3 terlebih dahulu, Bang Miftah. Jadi apakah P3 sudah membuka komunikasi dengan partai lain di luar pendukung Ganjar Mahfud di tengah proses rekapitulasi yang juga masih berlangsung? Baik, terima kasih Mbak Stephanie, Kang Ujang. Pertama-tama mungkin saya perlu menegaskan di sini bahwa sampai hari ini P3 sedang fokus kepada pengawalan suara dari seluruh kecamatan di Indonesia terhadap rekapitulasi kecamatan yang mungkin 1-2 hari ini selesai untuk kita memastikan P3 itu lolos PT 4%. Alhamdulillah sejauh ini almost 90% lembaga-lembaga quick count yang kredibel menyatakan kan kita sudah lolos 4%. Tapi memang komanya ini ada yang bilang 4,2, 4,3, 4,5, 4,00. Nah ini yang kita sedang jaga. Dan itu yang pertama ya. Jadi kita sedang fokus ini. Dan yang kedua, P3 adalah partai pendukung pasangan Ganjar Mahfud. Sampai hari ini kita belum ada keluar dari koalisi Ganjar Mahfud, dan kita P3 sudah berjuang seterhormat-terhormatnya memperjuangkan Ganjar Mahfud dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Inilah hasilnya. Dan sampai hari ini perjuangan itu tentu harus kita kawal sampai kepada pengumuman resmi rekapitulasi nasional nanti di 20 Maret nanti itu puncaknya. Nah, yang ketiga, soal keputusan koalisi P3 itu nanti mendukung pemerintah atau tidak, yang jelas pada waktunya P3 pasti akan mengambil keputusan organisasi. Itu tidak bisa tidak melalui Rapimnas atau misalnya pemutamar dan sebagainya. Namun, yang menjadi keramaian pada hari ini, 1-2 hari ini adalah statement pribadi dari Ketua Bapilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan, Mas Sandiaga Uno. Mas Sandi menjelaskan, jadi mungkin asbabul nuzulnya dulu tuh. Itu kan keluar daripada rapat kabinet, Mas Sandi sudah mengikuti rapat TPA, tim penilai akhir beberapa eselon 1 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah itu di doorstop wartawan, dan wartawannya bertanya bagaimana posisi Pak Sandi P3. Nah, disitulah terjadi dialog. Pak Sandi menyatakan pandangan pribadinya. Seandainya pihak yang menang mengajak P3 merasa terhormat. Tapi
itu tentu harus mengikuti mekanisme yang berlaku secara organisasi di P3. Namun, mungkin saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Mas Sandi itu kan sampai kepada titik ini karena beliau itu punya pengalaman sejarah pribadi. Sebagai peserta Pilpres 2019 Pak Prabowo Sandi, Pak Sandi itu agen daripada unity government yang dinikmati Indonesia saat ini gitu. Pada saat itu Pak Jokowi yang menang mengajak Pak Prabowo, Mas Sandi bergabung. Pak Prabowo dulu, setahun setelah itu pas Covid, Mas Sandi bergabung. Jadi beliau adalah aktor yang terlibat dan merasakan bagaimana dalam politik kita itu kita boleh berkompetisi secara keras, tapi kita tidak juga bisa mengesampingkan apabila ada potensi kita untuk bersama mengelola bangsa ini dan kita sudah melihat hasilnya. Nah, namun ada yang bertanya, oh itu gimana dong? Itu Pak Sandi ini gimana? Ini kan kita sekarang mau angket segala-gala, ini gimana? Saya tegaskan, dalam rapat terakhir antara P3, PD Perjuangan, Perindo, Hanura di koalisi pendukung Ganjar Mahfud sepakat mengagendakan hak angket. Nah, pertanyaannya seperti apa? Saya mewakili Pak Sandi bisa menegaskan di sini bahwa Pak Sandi pun pro kepada hak angket. Tapi hak angket yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita clearkan. Kalau memang hak angket yang sedang diperjuangkan di DPR itu untuk mencari kebenaran pemilu kita supaya lebih baik, mengevaluasi di mana kekurangan-kekurangan sebagai bangsa menyelenggarakan pemilu. Nah, kita pun juga dalam posisi mendukung hak angket. Jadi artinya kita tidak sedang dalam membuat suasana politik menjadi gaduh, menjadi keruh. Toh masyarakat sudah menentukan pilihan politiknya. Lembaga-lembaga quick count yang kredibel sudah mengatakan ini seperti ini. Namun ada kritik juga kepada bagi kami, dan saya juga pribadi peserta pemilu juga loh, bahwa di bawah itu ternyata pemilu kita ini masih jauh dari yang diharapkan sebagai pemilu yang free and fair, pemilu yang berintegritas. Masih banyak catatan-catatan. Nah, inilah yang harus kita sama-sama benahi. Dan saya yakin dan percaya ya. Kita juga mengenal Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang juga seorang yang idealis. Tentunya dia tidak mau juga dalam kemenangannya dia penuh kekurangan-kekurangan di sana sini. Dan semua elemen-elemen di negara ini pasti ingin pemilu kita ini lebih baik ke depannya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, ini banyak kan, gimana dong ini posisi? Ini Sandi gimana dan seterusnya. Nah, ini kira-kira klarifikasi yang bisa saya sampaikan. Dan itu tidak bisa tidak. Artinya kalau ada spirit siapapun itu mau membangun bangsa ini dengan sebuah inovasi politik unity government, mengajak yang mungkin tidak menang dalam pemerintahan baru, nah itu kan sebuah equation ya, algoritma politik khas Indonesia, gotong royong dan seterusnya. Kira-kira itu lanskap besarnya, Mbak. Baik, artinya kalau kembali ke pernyataan awal, jadi pernyataan Pak Sandiaga ini adalah pernyataan pribadi begitu Bang Miftah, belum mewakili aspirasi dari partai. Belum. Betul. Dan kalau partai mengambil keputusan pasti ada mekanisme. Ada Rapimnas, ada Muktamar dan seterusnya. Namun kita juga harus melihat Mas Sandi itu kan aktor politik yang pernah menjadi kontestan Pilpres. Dia dia menyadari bahwa ikhtiar membuat unity government itu kalau dibuat kita matrikkan maslahat dan mudarat itu lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Tanpa harus misalnya kita tidak mengurangi rasa hormat, kita harus memberi respect kepada kekuatan politik yang ingin mengambil posisi sebagai oposisi gitu. Namun ya kan tahu diri juga, kalau nggak ditawari ya kita juga nggak mau deket-deketin diri. Artinya kedua belah pihaknya mesti mau. Menunggu ada tawaran gitu ya Bang Miftah. Iya, dan Mas Sandi sebagai aktor politik, tokoh politik nasional yang berpengalaman bergabung itu punya kesadaran kan. Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf yang menang, Pak Prabowo, Mas Sandi yang kalah, dua-duanya punya kesadaran untuk bersama, singkirkan perbedaan, cari banyak bersama. Nah, dalam perspektif pengalaman pribadinya, kalau ditawari oleh yang menang, Pak Sandi sebagai salah satu tokoh di P3 mengatakan terhormat. Tapi Pak Sandi lempar lagi ke forum internal di P3 gitu. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan bahwa sekarang itu PDI Perjuangan, P3, Hanura,
Perindo dan juga teman-teman dari PKS, Nasdem dan PKB yang ingin melakukan hak angket di DPR untuk mendalami integrity of pemilu kita. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya. Oke, Kang Ujang, seperti yang dikatakan Bang Miftah tadi, Pak Sandiaga dan Pak Prabowo punya kedekatan khusus. 2019 sebelumnya bahkan Prabowo Sandi maju sebagai pasangan dalam Pilpres. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor penguat Sandiaga memberikan sinyal bahwa kemudian P3 bersedia masuk ke gerbong Prabowo? Ya, kalau saya sih meyakini ya, aku yakin ya, walaupun memang P3 kelihatannya akan memutuskan setelah rekapitulasi pengumuman dilaksanakan. Kemarin Bang Awi mengatakan seperti itu gitu, dan itu hal yang pas, yang cocok ya, karena seluruh tahapan katakanlah pemilunya tuntas di tanggal 20 Maret tersebut. Walaupun nanti ada agenda pelantikan ya, parlemen maupun presiden. Nah, dalam konteks itu saya meyakini kedekatan khusus, kedekatan pribadi antara Pak Sandiaga Uno dengan Pak Prabowo, lalu juga dengan Pak Jokowi, jangan lupa, karena hari ini juga masih jadi menterinya Pak Jokowi. Lalu juga Ketua Umum Pak Mardiono juga dekat juga dengan Pak Jokowi. Nah, ini juga menjadi sebuah, bagi saya ya, sinyalemen bahwa ya sesungguhnya P3 lebih dekat kepada kekuasaan, dan itu juga kan tidak ada yang melarang pilihan dimanapun, entah di oposisi maupun di pemerintahan sama-sama mulia. Tetapi saya melihat tadi Bang Miftah katakan kalau madorotnya lebih besar, ya tentu akan dikaji ulang. Tapi kalau manfaatnya lebih besar, ya akan masuk. Dan saya meyakini keberadaan P3 di pemerintahan itu jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan madorotnya. Oleh karena itu ya, untuk memperkuat partai gitu ya, dan konsolidasi partai ke depan gitu, agar misalkan menjadi partai yang naik suaranya di 2029 nanti, jadi partai kelas menengah ke atas, tentu butuh dukungan dan sokongan dari kekuasaan kalau menurut hemat saya. Walaupun memang oposisi juga sama mulianya, tetapi kalau kita lihat perjalanan daripada P3, saya lihat ya lebih enjoy ada di pemerintahan, di kekuasaan. Kita punya pengalaman, misalkan P3 di periode Jokowi, periode pertama, mohon maaf ya dipecah gitu ya, sehingga ada kisru-kisru di P3, maka itu menjadi pengalaman berharga. Oleh karena itu saya melihat kalau misalkan kekuasaan atau gabung dengan Prabowo Gibran ke depan itu lebih manfaat, saya yakin akan dilakukan oleh P3. Dan saya sekali lagi aku yakin, ini tentu analisa subjektif, tetapi saya meyakini P3 itu tidak akan jauh dari Prabowo Gibran maupun Pak Jokowi hari ini, karena tadi kemanfaatnya lebih besar di kekuasaan dibandingkan menjadi oposisi. Karena di oposisi itu walaupun mulia cenderung akan menderita, akan sulit, akan dibatasi ruang geraknya, dan akan mengalami hal-hal ya biasanya dicari-cari persoalan hukumnya bagi kader-kadernya. Dan saya melihat ke depan ketika hari ini berjuang untuk katakanlah menuntaskan ya rekapitulasi agar P3 bisa lolos 4%, bahkan saya yang dari awal mendukung P3 agar bisa lolos. Sekitar bulan lalu juga saya jadi narasumber di DPP P3 yang mengatakan kita punya kepentingan untuk P3 bisa lolos ke Senayan. Oleh karena itu saya melihat manfaat ada di pemerintahan jauh lebih besar dibandingkan madorotnya. Saya rasa tokoh-tokoh dan petinggi P3 tahu persis dan paham persis apa yang akan dilakukannya dengan kalkulasi rasional ke depan. Ya, karena tadi menanggung atau menjadi oposisi itu adalah mulia, tapi akan berat, akan sulit bagi P3 begitu. Baik, kita tanyakan langsung ke Bang Miftah. Terakhir singkat saja Bang Miftah, saya ingin konfirmasi sekali lagi, artinya kalau nantinya tawaran itu datang, P3 akan menerima atau tidak bergabung ke pemerintahan? Tadi sudah dijawab, pasti akan dibawa kepada mekanisme internal partai, masih harus dibawa ke mekanisme. Mukernas atau muktamar, kita putuskan, dan itu pasti melalui proses dari bawah, kira-kira seperti itu. Tapi aspirasinya di internal partai saat ini lebih condong kemana, menerima atau tidak?
Terus terang hari ini saya dari DPP tidak ada semua ruangan penuh dengan tabulasi dari seluruh Indonesia. Oke, baik. Jadi semua ketum, sekjen, ketua Bapilu, wah ini kecamatan ini berapa, ini kecamatan ini berapa, kabupaten sini berapa, ini masih C1, sibuk rekapitulasi pemilu ya. Belum ada kita ngebahas itu tadi tuh, belum ada. Baik. Nanti setelah selesai rekapitulasi saya tanyakan lagi ke Bang Miftah. Terima kasih Bang Miftah, Kang Ujang sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Terima kasih, selamat malam.